Oke, persiapkan diri kalian semua karena podcast ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Opening dimulai. Tereng teng teng. Ini podcast kami bertiga. Oke, selamat datang semuanya di podcast kami bertiga, CSP YouTube, buat sahabat kita. Kenalin dulu, nama aku Alex. Nama aku Vincent. Aku Justin. Oke, jadi di podcast kita ini ya, bakal dapat hal-hal yang bermanfaat buat kalian ini, para cupu-cupu di luar. Pasti kan? Ya, pasti. Nah, untuk episode kali ini tuh, kita mau ngasih tahu ke kalian itu gimana sih cara mengambil keuntungan di masa karantina ini. Dalam tema mengubah cara pandang. Oke. Boleh, Tin. Karantina ini kayak kita itu diuji gitu loh. Apakah cara pandang kita itu nggak bisa berubah atau kita apa ya? Ya intinya kita diuji lah. Kalau kita ini sebenarnya harus berkembang meskipun cuma di rumah aja gitu. Dimulai dari mengubah cara pandang. Oke ya. Langsung aja tips yang pertama. Kok tips yang pertama sih? Gimana? Itu apa tips ada tadi? Nah, ini termasuk tips ya. Jadi di karantina ini kita bisa ngambil keuntungan, ya toh. Dengan apa? Dengan belajar skill baru. Mungkin Tin, kasih tahu Tin ke penonton Tin. Belajar skill baru itu apa sih? Anjing gitu. Yuk. Belajar skill baru ini apa ya? Luas ya, belajar skill baru. Bisa misalkan kita yang contoh. Misalkan kita pertama nggak bisa masak, terus di karantina ini kan banyak waktu luang ya, terus kita belajar masak, ya itu udah termasuk skill baru sih menurutku ya. Terus bisa belajar main musik, belajar apalah, banyak sih, luas sih ini sebenarnya. Nah, untuk belajar skill baru itu cara dapetin ilmu itu dari mana? Coba Chan, kasih tahu Chan, sikat Chan. Nah, ini saat-saat kita. Memang gampang ini. Nggak gampang, tapi maksudnya kalau kayak katanya Alek ya, buat dapetin skill-skill yang kita mau. Itu cuma perlu latihan, kemauan, sama kalau cuma dapetin cara-caranya, banyak kan. Kita kan sudah ada internet ya. Kalau kayak misalnya masak nih, resep kita bisa cari di internet. Kita nggak usah nyari buku lah, nggak usah tanya temen, maksudnya gimana ya. Kalau kita mau praktek sendiri, benar-benar nyoba-nyoba sendiri, cuman tinggal mungkin kita nyoba-nyoba resep lah. Kita coba gabung-gabungin resep dari internet kayak gitu-gitu kan. Bisa sih. Kalau belajar musik, oke, ini mungkin lebih kompleks ya kalau musik ya. Tapi kan at least kita bisa belajar basic-basicnya. Banyak loh teman-temanku yang bisa main gitar nih contohnya. Gitar kan susah-susah sulit ya. Susah, gampang-gampang susah. Ya apa yang ngomongnya? Susah gampang, susah gampang. Gampang susah ya. Tapi loh, maksudnya itu main oke, bisa buat pelayanan lah, bisa buat at least bisa buat seneng-seneng. Itu udah oke banget. Menurut aku sih bukan cari skill barunya ya, tapi bisa manfaatin waktunya kita yang banyak ini loh. Yang nggak kepake ini di rumah aja, itu harus bisa dimanfaatin. Dengan cara salah satu contohnya mencari skill baru ini ya. Itu dia. Yang penting ada kemauan, pasti bisa kok. Pasti bisa. Benar. Nah, Isa kan baca buku, Isa dari YouTube, terus Google, podcastnya kita ini bermanfaat tuh, cuma macam-macam. Ya, salah satu cara kita mengisi waktu, guys. Benar. Bisa contoh kita, tapi nggak usah buat di YouTube ya. Kalau kalian buat YouTube juga, subscribe kita siapa, benar kan, guys? Betul. Jadi pantengin aja podcast kita. Terus bisa juga dari keluarga, misalnya kayak aku punya saudaraku pintar, misalnya dalam bidang angkat beban. Nah, akhirnya aku diajari, kok gimana sih caranya angkat beban sebenarnya? Oh, gini loh caranya. Itu, misalnya kayak gitu. Kapan hari Alex salah urat nggak sih, Tim? Mari angkat beban. Iya, bisa angkat beban, terus sengklek itu. Terus. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari belajar ya. Itu prosesnya. Nggak apa-apa. Gagal bukan berarti harus berhenti. Nah, itu gagal loh. Itu artinya coba lagi. Itu. Jadi buat kalian yang mandul, itu coba aja terus sampai keluar. Kok lama-lama terlanjur ya. Oke, canda. Itu tips yang pertama dari kita, belajar skill baru. Kedua nih, melakukan kegiatan yang nggak bisa dilakukan di hari sibuk. Nah, maksudnya nggak di hari sibuk itu, misalnya kalian di hari sibuk itu bisa ngerapiin kamar mandi kalian, misalnya kamar mandi kalian tuh berantakan, bau, gak tahu disikat ya toh,
Wow, kalian itu. Terus habis itu ngomong ada waktu luang yang banyak, kalian bersihin. Ya itu salah satu contoh nih. Mungkin kalian ada contoh. Siapa? Tin, sikatin. Ya apa ya? Mungkin kayak kita ada satu ruangan itu yang nggak pernah diurus gitu, kayak gudang gitu. Terus berantakan banget. Nah itu kan bisa jadi sarang gitu. Maksudnya mumpung kita banyak waktu luang, mumpung nggak ngapa-ngapain, mengisi kekosongan, ya coba dibersihkan, dirapikan. Kalau ada barang-barang yang udah nggak pakai ya dibuang atau apa. Terus bisa aja kita misalkan bongkar-bongkar lemari, terus cari apa ya baju-baju yang nggak dipakai, terus dibungkus, terus disumbangkan gitu ke orang-orang yang perlu, itu kan juga bermanfaat gitu. Setuju. Jan, coba Jan. Kalau aku nih buat ngisi waktu ya. Aku tuh kan ada buku-buku kayak buku-buku aku dari SD, SMP itu aku simpen. Gak buku aku aja sih, bukunya Cece juga buku-buku pelajaran. Terus kertas-kertas buram, contekan, apa yang kumon-kumon itu banyak kan. Dan ternyata itu setelah aku lihat itu kayak, wih banyak banget ya. Akhirnya aku sama waktu itu aku, Mama, Cece, Papa semua itu kita beres-beres kan, kita kumpulin jadi satu tempat, kita obrol ya. Ternyata itu kekumpul 120 kilo loh. Kayak gitu-gitu. Iya, terus akhirnya diobrol kita dapat waktu itu kita berapa ya? Kan kalau nggak salah. Ya lumayan lah ya. Enggak sih, kurang. Segituan pokoknya. Tapi lumayan. Menurut aku bukan uangnya sih, tapi akhirnya banyak space itu lebih kosong sekarang. Dan ternyata ya memang setelah kita cek, setelah kita ya sebenarnya karena waktu luang ini ya, kita punya waktu buat ngeliati ngapain ya selama ini kok kita nyimpen buku kayak gini, kenapa nggak dari dulu dibuang? Benar. Jadi daripada nggak bermanfaat buat kita, siapa tahu bermanfaat buat orang lain, mending disumbangin atau dijual lah ya. Iya, mending gitu. Kayak 120 kilo itu bisa buat angkat beban Alek loh. Tulangku patah 120 kilo. Okay? tapi aku setuju sih. Justin sing kayak sosial itu, gitu. Tapi nyumbanginnya gimana, Tin? Kan ini kan lagi PSBB. Ya, lagi PSBB. Ya mungkin nggak usah nggak usah disumbangin dulu, nggak apa-apa, dikumpulin aja, di packing dulu, terus ya disimpan dulu, nanti kalau sudah selesai baru disumbang, itu kan juga bisa. Maksudnya yang penting dirapikan dulu biar apa ya? Ya biar sama kayak Jan tadi, biar ada space gitulah. Kan nggak terlalu mendesak juga kok ya sebenarnya. Tapi nyumbangin yang nggak penting aja. Kalau semua disumbangin, kamu pakai apa? Bugil? Enggak kan? Pakai daun dong. Nggak ngerti ya gue. Nggak ngerti. Nah, itu tips yang kedua. Sekarang untuk tips yang ketiga. Wah, mungkin bisa kalian yang ngasih tahu nih. Tips yang ketiga apa nih, guys? Kasih tahu, guys. Oke, tadi kita kan pertama bahas belajar skill yang baru ya. Lalu tips yang ketiga ini adalah mengasah skill yang sudah ada. Ini sebenarnya mirip-mirip sih. Tapi kalau kita belajar itu kan ya kita ya belajar, kita research, kita cari tahu, kita coba-coba. Terus tapi kalau yang mengasah skill yang ada ini misalkan kita bisa ini masak, tapi ya sudah yang dasar-dasarnya saja. Itu kita bisa kita bisa cari resep yang lebih susah gitu misalnya. Terus kalau yang tadi contoh yang musik, pertama kita belajar gitar ya udah cuma belajar kuncinya aja, cuma belajar lagu dasar. Tapi kalau yang ini kita kita cari lagu yang lebih menantang gitu loh, yang lebih susah lah anggapannya. Ya gitu. Misalnya dari musik itu biasanya main genjrengan, cuman genjrengan yang biasa-biasa, yang tipe-tipe kayak pop gitu, mungkin bisa latihan lagi supaya bisa main gitar yang rock kayak gitu toh. Lama-lama juga EDM juga bisa gitu. Yang EDM. penting ada kemauan. Setuju. Nah, mengasah skill yang sudah ada itu caranya gimana, Cak? Kasih tahu. Kasih tips-tips buat para cupu-cupu di luar ini.
Nah, aduh, aku ya susah. Masalah aku liburan deh, gak terlalu ngapa-ngapain. Sebenarnya Jangan. kalau menurut aku ya, aku kan bisa piano ya dikit-dikit. Itu lebih ke arah konsisten aja sih. Nggak usah terlalu yang kayak, mungkin nggak usah yang terlalu, nggak apa-apa sih. Punya tujuan itu bagus ya. Ya nggak sih, punya tujuan kita mau ngapain, kita bisa ngapain itu boleh lah. Tapi menurut aku, yang kedua yang paling penting itu konsisten aja deh, telatenin dulu. Kalau misalnya main gitar nih, paling gampang ya. Dia tiap hari main gitar, lama-lama kan terbiasa. Kayak gitu-gitu kan, karena kan nggak mungkin ya kalian sekalian latihan, kalian sekalian research. Mungkin bisa pada saat itu, tapi mungkin hari-hari sebelumnya, hari-hari selanjutnya, mungkin karena sudah lumayan lupa lah, sudah kalau nggak terbiasa kan sama aja sebenarnya. Dalam hal masa aku rasa juga gitu ya, Lek. Iya, Kalau benar. Setuju. kalau kita Kan bikin makanan gitu, kan bisa dicoba lagi, diputer-puter lagi, mungkin ada yang ditambahin, dikurangi. Itu konsisten aja sih, konsisten telaten. Aku rasa mungkin gitu sih. mungkin buat kalian nih yang jomblo-jomblo ya di luar sana. Gak bisa apa-apa, sebenarnya gak bisa apa-apa. Siapa apa? Gak berubah apa-apa. Kalian belajar dari YouTube cara gitar, coba gitu loh. Mungkin alasan kalian jomblo itu apa sih? Kalian nggak romantis, Gak gombal bisa. nggak bisa. Kurang ajar aja lah. Ya kalian tuh kalau gombal nggak bisa, gitar nggak bisa, ngomong romantis nggak bisa, ya pacarannya mek nastar ya kan. Tambah skill baru. Itu sedang tunjukin gitu. Benar. Nah, ini nih tips keempat ini ya. Ini benar-benar mencari keuntungan ya, keuntungan dalam bentuk finansial. Nah, apa sih tips keempat itu? Tin, apa sih Tin? Kasih tahu Tin. Tips keempat ya. Tips keempat adalah gimana kita mencoba berbisnis di masa karantina. Contoh nih ya, contoh misalkan kita jual makanan nih, kita bikin pre-order gitu ya. Paling rame. Ya ini tuh apa ya? Ini tuh lumayan apa ya? Cabang dari skill-skill yang tadi yang kita pelajari itu, contoh dari skill masak ya kita jual makanan. Terus dari misalkan kita belajar musik, kita bikin YouTube gitu juga apa ya? Juga bisa gitu kan ya. Kita bikin cover, kita bikin apa, itu juga bisa membantu dalam hal finansial kan gitu. Sama itu Tin, ada Fiverr namanya. Itu kayak kita jual jasa gitu. Jadi kita bisa nawarin orang, misalnya kita Fiverr itu fiverr.com ya. Itu jualan jasa. Dan tidak hanya dalam musik aja. Bisa membuat desain kayak gitu-gitu. Itu kita jualan jasa. Jadi orang bisa beli kita buat bikinin dia lagu, buat bikinin dia aransemen. 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 Itu dibayar kan ya, Jan ya? Bisa dibayar. Tadi apa Jan namanya, Jan? Fiverr. Jadi Fiverr. Iya, FIVERR. Nah, itu. Ya, Dan itu buat kalian yang menonton ini bisa dicoba ya. Kalau kalian mau coba berbisnis. Web Fiverr itu kayak apa sih? Kayak gini. Soal-soal ya. Iyalah. Oke. Nah, jualan online, kalian itu bantu-bantu. Mungkin ya kan sekarang kan lagi pandemik toh. Semua kan pasti ekonomi kan lagi sempit-sempitnya. Nah, jangan hanya meratapi nasib dan mengeluh, tapi kita tuh step forward. Jadi kita harus bergerak dari zona nyaman kita untuk doing something yang bisa ngasilin uang. Tapi ya kalau misalnya kalian kayak di bidang jasa ya, misalnya kalian mulai nge-YouTube, nah gitu ya wes jangan berharap tinggi dulu ya. Nikmati prosesnya, bener nggak? Enjoy the process nggak guys? Bener nggak? Benar. Kita nyoba lah ya, let's go. Oke, ini juga ada tips yang kelima. Ini tips yang terakhir atau enggak ya? Ya nggak tahu, siapa tahu nanti ada tambahan. Ya kan? Oh iya, tahu. Tips yang kelima itu apa? Yaitu mendengarkan podcast bermanfaat ya. Contohnya ada. Nah, contohnya podcast bermanfaat itu kayak apa sih? Ya kayak kita. Kita. Next video kan ada nonton. Iya. Supaya tahu kalau keluar itu langsung nonton, nggak pakai
Nggak pakai Benar. gunung. Kenapa sih kok dengerin podcast bermanfaat? Bocah. Podcast bermanfaat ini penting Sabar. di masa karantina. Tolong, siapapun sih bisa jelas tolong. Kenapa kok dengerin podcast bermanfaat ini penting di masa karantina ini? Kamu Edin. Oke, jadi podcast ini apa ya? Yang namanya podcast ini kan fleksibel ya. Jadi podcast ini bisa didengerin sambil kita melakukan hal-hal lain gitu. Jadi bisa apa ya? Tapi mau sambil lihat muka kita nggak ada masalah sih. Ya nggak usah dilihat, nanti sakit perut ya. Jadi podcast ini kan fleksibel. Misalkan ya itu tadi kita bisa dengarkan kapan aja, dan kita itu apa ya? Podcast ini sebenarnya bagus gitu loh. Nggak cuma podcast kita ya, memang podcast kita bagus. Cumanya ada podcast lain yang bagus juga gitu. Nah itu apa ya? Itu bisa mengubah cara pandang kita, bisa memberi kita inspirasi, bisa ngasih kita ide baru lah ya. ide gitu, bisa memberi motivasi juga, dan banyak lah manfaatnya itu. Jadi kalau kesepian ya dengerin kita aja nggak apa-apa. Iya, kita juga kesepian sebenarnya. Iya, kita kesepian juga. Benar. Terus podcast bermanfaat. Kalian ini dengerin podcast bermanfaat nggak sih? Kalau di rumah nih. Kalau aku pribadi ya, aku memang jarang dengerin podcast bermanfaat. Tapi lebih ke yang ada videonya. Kayak contohnya podcast kita, salah satu YouTuber yang terkenal tuh dari Kobusier. Kayak gitu kan lebih enak gitu. Lihat mukanya, terus lihat reaksi nih. Kalau podcast itu aku kurang suka. Tapi ada salah satu podcast di Spotify yang aku suka. Tentang cara menghadapi hari-hari kita itu gimana. Lebih ke ubah mindset, kayak gitu. Kalau kalian kalau aku dengerin podcast itu malah yang lucu-lucuan sih. Bukan lucu-lucuan ya, maksudnya yang kayak lebih kayak cerita-cerita, kayak kisah tanah Jawa gitu. Kan kayak cerita. Jadi aku dengerin dia ngomong. Oh, asik itu, Jan, kisah tanah Jawa itu. Kenapa itu? Asik itu kisah tanah Jawa. Aku juga dengerin. Jadi kita nggak, ya apa ya, kita dengerin dia cerita gitu, nggak terlalu mikir, nggak terlalu ada baiknya tuh aku dengerin podcast yang nggak terlalu, ya yang dengerin aja gitu, yang buat tahu aja gitu, kayak ya tuh kisah tanah Jawa. Terus gereja kita kan juga ada, gerejaku juga ada tuh kayak ya udah ngomong-ngomong gitu tentang lagu, tentang keadaan seperti ini gitu. Oke banget. Kisah tanah Jawa itu horor. Iya, kayak legenda-legenda gitu nggak sih? Mistis-mistis gitu. Urban legend Indonesia gitulah ya. Oh iya, urban legend. Belum banyak sih aku dengerin, tapi oke lah. Cerita aja. Yeah. Ada bukunya kan itu kisah tanah Jawa gitu? Ada. Oke, keren ya. Ada YouTube-nya juga, ada YouTube-nya. Oh iya. Bagus itu, aku ngikutin itu. Kalau kamu dengar podcast apa? Aku podcast itu sih, tentang cara ngadepin hari-hari ini gitu loh, di masa pandemi. Ya pokoknya serius ya sebenarnya. Lebih ke ya kayak self improvement kayak gitu. Nah, pokoknya intinya podcast yang aku denger itu ya, dia tuh ngomongin kayak sama kalau misalnya di masa-masa seperti ini tuh kita tetap harus berpikir positif, karena ada yang percaya tuh kalau kita berpikir positif tuh semuanya bakal enak. Jadi ada the power of positive thinking kayak gitu. Nah, tak praktekin memang benar, memang ada yang beda gitu. Kalau misalnya kita sebad mood apapun, paksa untuk diri kita itu untuk senyum. Kecuali memang keadaannya memang benar-benar parah kayak gitu ya. Mungkin sedih itu memang nggak apa-apa, tapi ya tetap harus dibatasi. Mungkin sedih setengah jam, jangan berlarut-larut kayak gitu. Intinya podcast yang tak dengerno juga. Ya harus tetap positive thinking lah. Pokoknya ini positive thinking, terus podcast ini ngajari kita untuk stay produktif juga. Kayak kita ini sekarang kan termasuk produktif. Apalagi kita anak muda, ya kan, bener kan? Benar. Belajar skill-skill baru, mumpung kita masih muda, ya tau. Tapi ya skill-skill yang benar, bukan skill-skill yang negatif. Nah, skill-skill negatif itu kayak apa? Coba kalian ada contoh nggak? Skill negatif. Skill negatif apa ya? Maling gitu ya. Curi. Apa sih yang dicuri keadaan kayak gini? Ya paling tanaman depan rumah lah dimaling atau gimana. Waduh, ini kelihatannya tanaman tetangganya Justin hilang semua nih.
Diambil sama Justin. Enggak, skill negatif itu maksudnya misalnya ya, kita ya nggak usah jadi palsu gitu loh. Maksudnya kita cowok loh. Kita kan pasti kan melihat konten-konten yang maksudnya dewasa lewat VPN, ya kan? Bener kan? Kamu tahu? Enggak sih? Nggak tahu. VPN itu apa ya? Nggak tahu. Iya, maksudku itu kalian karena banyak waktu luang, bingung mau ngapain, ya toh. Apalagi yang jomblo-jomblo yang sukanya ngehalu, akhirnya pemikiran kalian itu ke arah situ. Nah, kalau kalian gitu terus itu percuma lah ya. Percuma, bener. Itu percuma. Ngapain? Mending cari pacar sungguhan ya toh. Pacar sungguhan dan dinikahin dulu baru digarap kayak gitu. Oh, gitu. Jangan keburu ya, jangan keburu. Nah, kalau yang tadi jomblo-jomblo itu skill apa, Lek? Itu termasuk skill apa itu? Itu skill shake down, shake up. Nah, kayak gitu. Skill shake down, shake up. Kayak gitu, Din. Itu nggak baik loh, sungguhan. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Penyebabnya Ya. apa, Lek? Kalau shake down, shake up terus gitu, Lek? Apa yang terjadi, Lek? Langsung tak munculin aja ya. Ini, coba. Itu. Nah, itu guys, itu tuh buruk banget buat kalian. Mungkin kalian nggak kerasain sekarang ya. Tapi inti kalian, ya amit-amit kalau karena kalian terlalu sering kayak gitu, ntar kalian jadi nggak bisa punya anak, lebih gila lagi sih itu. Ya toh, pasti kalian nyesel seumur hidup, sungguhan. Nggak bisa loh, kalian mau nyoblos di wanita asli atau sapi berkelamin wanita pun tetap nggak bisa ngasilin loh guys. Serius. Boleh ngomong kayak gini. boleh. Oke. Ya wes lah, gitu aja lah. Itu 5 tips yang bisa kami bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Untuk yang kedua, kira-kira kita mau bahas apa? Coba kasih tahu. Kasih bocoran lah sedikit tema besarnya. Jadi, untuk selanjutnya, kita bakal bahas menjaga kesehatan di masa karantina ini. Nah. Videonya kapan? Ditunggu aja. Bentar lagi ya. Sebentar lagi. Chan, mau nambahin sesuatu? Jangan. Stay at home lah guys. Nggak usah aneh, nggak usah gaya. Ya tuh, pikirin orang-orang di sekitar kita lah ya. Orang-orang tua kita. Jangan mikirin diri sendiri aja. Mungkin kita kuat, tapi nggak semua orang di sekitar kita itu kuat loh. Nah. Dan bisa aja kamu nggak kuat bener. Kan nggak banyak juga gitu kan, belum tentu orang tua juga sebenarnya. Jadi nggak usah gaya lah. Santai. Nah, intinya nggak usah gaya kalau katanya Bro Vincent. Waduh, sudah bro nggak nih? Silakan Tintin. Ya wes lah. Oke, jadi apa ya? Jangan anggap karantina ini sebuah halangan gitu loh. Apalagi untuk anak muda untuk berkarya, untuk berkreasi. Banyak hal yang bisa dilakukan meskipun cuma di rumah gitu loh, meskipun kita stay at home. Zaman sekarang internet cepet. Terus di mana-mana udah bisa sambung ke web. Ya itu sebenarnya udah apa ya? Udah satu dorongan besar gitu loh untuk kita para milenial ini buat produktif, buat menghasilkan sesuatu. Jadi anggap karantina ini sebuah dorongan gitu loh. Ayo kita itu harus berkarya, kita itu harus melakukan sesuatu. Kita jangan di rumah terus, kita malas-malasan, terus kita melakukan ritual jomblo yang tadi itu. Ya, maksudnya apa ya? Ya memang yang bisa kita lakukan di rumah ini nggak sebanyak yang bisa kita lakukan kalau kita bisa keluar ya. Cumanya jangan anggap, oh kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Banyak kok yang bisa kita lakuin. Kita bisa belajar, kita bisa ngapain. Banyak sebenarnya. Udah, gitu aja. Setuju. Nah, itu loh guys. Tips-tips kita ini juga bakal ngilangin bosen kalian di rumah. Jadi udah coba aja lakuin tips-tips dari kita ini. Semoga bisa menghilangkan rasa bosan kalian di rumah. Nah, itu sekian podcast kita episode yang pertama. Saya Alex. Gak enak ya kalau saya Alex. Saya Bro Alex. Pamit undur. Saya Bro Vincent. Pamit mundur. Pamit undur. Iya.
Bro Justin. Aku Bro Justin, pamit dulu. Sekian. Oke, Bye-bye. ke kamera KB. Satu. Tunggu. Like. Tunggu. Jangan tunggu. Jangan lupa like, subscribe, Iya. komen, dan share ke teman-teman kalian, share ke guru kalian, share ke anjing kalian, ke tetangga kalian, ke domba kalian, terserah. Yang penting di-share. Ya, ayo. 1, 2, Dua. bye-bye.